berbuat baik yang konsisten sesuai dengan apa yang dikerjai Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali semuanya. Tepuk tangan buat saya. Ternyata Bapak masih ingat ya belajar minggu kemarin dan Bapak doakan, Bapak percaya sekali anak-anak Bapak dapat mengamalkan sikap istiqamah, taubat, sikap taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sehari-harinya. Apalagi terutama yang akan kita pelajari yaitu sholat dan berzikir. Adapun sekarang kita hari ini akan membahas bab keempat tentang adab sholat dan berzikir. Namun pada hari ini kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang sholat. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang sholat, Bapak akan menjelaskan tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang sholat dan berzikir beserta dalilnya dengan baik. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan hikmah untuk perilaku orang yang melakukan adab sholat dan berzikir dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan adab sholat dan berzikir dengan baik. Nah, itulah tadi tujuan pelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihat lanjut lagi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Bapak mau tanya, kalian semuanya sholat? Sholat. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dalam sholat? Tidak. Nah, sholat. Jadi sholat itu adalah menurut bahasa itu adalah doa. Nah, sholat itu menurut bahasa adalah doa. Kenapa Pak sholat itu dikatakan sebuah doa? Nah, mantap sekali memang atas pertanyaannya. Bapak jawab ya. Jadi sholat itu dikatakan doa karena memang di dalam sholat itu banyak sekali bacaan-bacaan yang mengandung doa. Ya, Bapak ulangi lagi. Terdapat banyak sekali bacaan-bacaan yang mengandung doa. Jadi barang siapa yang sholat sudah melaksanakan sholat, telah melaksanakan sholat, maka orang itu otomatis telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sholat secara istilah ialah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi memang namanya sholat ini secara istilah ialah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian sholat ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban bagi siapa? Kewajiban bagi orang yang sudah balik dan sudah berakal. Kita lanjut lagi. Nah, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sholat ini adalah sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Nah, jadi barang siapa yang tidak menjalankan sholat, maka dia berarti tidak berkomunikasi dalam Tuhannya. Maka dia berarti terputus dari hubungan dengan Tuhannya. Akan tetapi ya, di realitasnya atau di implementasinya banyak orang yang sudah menjalankan sholat di anak-anak, tetapi mereka yang sudah sholat tadi tidak menikmati sholatnya. Kenapa kok dikatakan tidak menikmati sholatnya? Karena ketika itu meskipun mereka telah menjalankan sholat, tetapi ternyata sholatnya itu tidak memberi efek apapun atau tidak memberi dampaknya apapun dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya misalnya dia sudah salat, tetapi mohon maaf dia mencuri, dia korupsi, dia pamer maksiat di sana sini. Nah, padahal kan di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kenapa kok mereka yang sudah sholat tetapi masih mengajarkan perbuatan yang munkar? Karena jawabannya salah satunya adalah karena mereka tidak menikmati sholatnya. Dan ada lagi jawabannya itu karena ia menganggap sholatnya hanyalah rutinitas belaka, pada dianggapnya kewajiban, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupannya. Nah, untuk menikmati sholatnya nanti kita akan pelajari tentang adab-adab tentang sholat. Nah, ini adalah dalil tentang sholat. Nah, dalil tentang sholat ini terdapat di surah Al-Hajj ayat 77. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwasanya kita wajib yang diperintahkan untuk rukuklah, sujudlah. Nah, maksud ayat ini adalah kita harus wajib menjalankan sholat. Nah, kita lanjut lagi ke adab-adab sholat. Nah, ini adalah tentang
jawabannya. Jadi khusyuk itu ialah ketika kita melaksanakan sholat, fisik kita itu tenang, fokus, adem. Kemudian hatinya kita menghadirkan Allah di dalam hati kita. Nah, apabila kita sudah bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita, insya Allah ya kita bisa menjalankan sholat itu dengan bisa keadaan khusyuk. Nah, apabila kita sudah bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita, ya udah gak usah lagi dipikirkan yang lain-lainnya. Yang kedua itu hati yang ikhlas. Nah, kemudian ini hati yang ikhlas ini ketika kita menjalankan sholat itu, hati kita harus benar-benar niat kita itu karena Allah Ta'ala, ya, bukan karena pasangan, ya, jangan karena pasangan, jangan karena mertua, jangan karena ingin dipuji, jangan merasa tidak enak, ya. Niat kita, hati kita ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi ada tentang sholat yang disampaikan, ada 6 kan tadi kan, ada tentang sholat. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan dibaca. Pertanyaannya, kenapa hukum salam pakai baju bergambar, Pak? Misalnya di belakang ini gambar baju singa mana itu, Pak? Bagaimana itu, Pak? Hukumnya itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bisa. Jadi hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Ketika kita sholat memakai baju atau pakaian gambar itu hukumnya sah, asalkan kita menutup aurat. Namun dalam hal ini ulama banyak berpendapat hukumnya makruh, artinya lebih baik tidak dilakukan. Oleh karena itu, ketika kita sholat lebih baik kita hindari memakai pakaian yang bergambar tadi. Takutnya ketika kita sholat berjamaah, nah takutnya kita mengganggu orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Akhirnya orang ada nyaman, ada khusyuk dan kata tenang dalam sholatnya. Nah, itu tadi jawabannya dari Bapak. Apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk kalian yang akan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak bagikan ya. Terima. Ya, coba kalian diskusikan dengan teman-temannya. Soalnya adalah tugasnya apa implikasi bagi orang yang sudah salat di dalam kehidupannya sehari-hari. Ulangi lagi, apa implikasi orang yang sholatnya khusyuk di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, coba didiskusikan dengan teman-temannya. Kalau sudah selesai, silahkan kelompok 1 dulu lah yang maju di depan. Silahkan Mas Rafiul Rahman di depan. Baik, berarti pertanyaannya implikasikan bagi orang yang sholatnya khusyuk dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, betul sekali, tepuk tangan buat Mas Rafiul Rahman. Lanjut lagi ke kelompok 2, silahkan maju ke depan. Nah, ini ada Mas Rida yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Silahkan yang keras suaranya Mas Rida. Ya, yang tadi implikasi bagi orang yang sholatnya khusyuk dalam kehidupan sehari itu adalah pertama, memberi ketenangan batin dan ketenangan jiwa. Kedua, akan disenangi oleh masyarakat. Oke, tepuk tangan buat Mas Rida semuanya. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi kita pada hari ini ya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau tanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa silakan angkat tangannya. Oke, silakan Mas Sauki. Di kesimpulan atas pembelajaran hari ini, salat adalah kewajiban bagi umat Muslim. Salat bukanlah sebagai rutinitas keagamaan, tapi merupakan interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memperhatikan ada salat yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, diharapkan salat kita menjadi lebih bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap sekali atas jawabannya. Tepuk tangan Mas Sauki. Dan senang sekali atas kesimpulan dari Mas Sauki tadi. Nah, kita lanjut ke kesimpulan dari Bapak, yaitu salat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib perhatikan adab-adab dalam melaksanakan salat agar tujuan salat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bisa dicapai. Nah, di sini tekankan ya, bahwasanya di mana sih caranya?
tadi kan aku sudah jelaskan, sholat itu adalah bentuk komunikasi kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana sih caranya agar ketika kita berkomunikasi kepada Allah ini kita bisa merasakan kenikmatan dan jauh dari kegelisahan setelah sholat. Caranya adalah dengan melakukan adab-adabnya sholat tadi. Itu pertama ada khusyuk tadi, hati yang ikhlas, memakai pakaian yang rapi, dan memperhatikan kalau ada di tempatnya itu ada kotor, ada yang najis kan. Nah itu tadi, karena oleh karena itu ketika kita merasakan sudah melaksanakan adab-adabnya tadi, maka hampir dipastikan kita pasti akan merasakan nikmatnya dari kenikmatan sholat. Nah nantinya akan ada hikmahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pembelajaran kita minggu depan akan kita bahas adalah pengertian dalil dan adab-adab tentang berzikir. Nah silahkan anak-anak letakkan bukunya di dalam tas, ya, peralatan-peralatannya silahkan untuk dibuat di dalam tas. Dan Bapak minta di rumah ya, jangan lupa belajar lagi di rumah, karena dengan belajar terus belajar akhirnya kita menjadi orang yang pintar. Sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Itu saja penyampaian Bapak pada hari ini. Bapak akhiri, semoga